Sahabat bisa lihat bersih yang namanya dari penyakit pada tanaman padi kita. Tahu nggak teman-teman, penyakit ini sangat berbahaya. Ini juga ya sama penyakitnya dengan patek atau antraknosa. Patek atau antraknosa ini sangat-sangat ditakuti oleh semua jenis macam petani termasuk saya. Tetap baik tenang teman-teman, untuk mengatasi daun padi menguning kemerahan seperti ini, itu ada satu obat yang bisa mengatasi patek juga. Ini sangat luar biasa hasilnya sehingga tanaman kita bisa tumbuh subur bebas yang namanya penyakit tersebut. Nah, untuk tanaman cabai rawit teman-teman, di fase penghujan ini atau di musim penghujan ini perlu pemberian dolomit agar pH tetap normal, dan dolomit tujuannya lebih tahan terhadap penyakit karena unsur hara kalsium. Lebih-lebih bisa melebatkan bunga dan buah dengan menggunakan cara ini teman-teman. Nah, kapur dolomit tersebut bisa ditaburkan untuk tanaman padi juga sehingga tanaman padi kita lebih sehat terhadap penyakit tersebut. Ingat teman-teman, kalau pH pada tanah kita normal, insya Allah tanaman kita juga bebas dari penyakit daun padi kuning maupun cabai. Nah, untuk obatnya pakai ini sahabat tani, racikan kita sendiri. Nah, Yang dengan bisa kita menyepraikan buat di tempat pestisida kita ini masing-masing. sahabat ya, Ada beberapa ntar bahan itu yang kita pakai langsung sehingga pulih. hasilnya maksimal Ini untuk ampuh sekali mengatasi daun untuk seperti ini. Kuning, menggulung, nah ini namanya penyakit. Nah, untuk bahan-bahannya sahabat tani adalah belerang sahabat ya. Nah, belerang ini kita pakai sebanyak setengah kilo. Belerang tujuannya untuk membasmi patogen jahat seperti jamur dan juga bakteri, dan bisa menghentikan jamur dan bakteri pada daun padi kita yang kuning tersebut sahabat ya. Nah, yang kedua di sini ada garam krosok. Garam krosok ntar kita pakai cuman 250 gram. Garam tujuannya karena unsur hara mikronya yang tinggi seperti magnesium sahabat ya. Nah, bahan yang ketiga di sini kita memakai kapur bangunan sahabat ya. Atau di sini saya memakai kapur bangunan gitu ya. Kapur bangunan di sini tujuannya untuk agar mempercepat dari belerang tersebut ya ketika ntar kita campurkan. Nah, untuk alatnya sahabat siapkan alat untuk pencampuran dari belerang bersama garam tersebut sahabat ya, agar hasilnya lebih maksimal. Setelah ini sahabat, nah, di sini kita siapkan air sebanyak 2 liter. Nah, air ini langsung kita tuangkan ke wadah yang kita sediakan, yaitu alatnya, untuk dicampurkan ntar bersama belerang. Nah, setelah ini sahabat, baru kita nyalakan kompor dan kita langsung naikkan dari air tersebut. Pastikan air yang 2 liter ini sampai mendidih sahabat ya. Setelah mendidih, ntar langsung kita masukkan bahan-bahan yang pertama sahabat ya. Nah, ini udah mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, baru kita masukin belerangnya sahabat ya. Belerangnya ini sebanyak kurang lebih kita gunakan setengah kilo. Pastikan belerang itu harganya sangat murah. Kalau sahabat nggak ada belerang, silahkan beli di online ya. Itu banyak seperti di Lazada maupun Shopee sahabat. Nah, ini sudah mendidih, baru kita aduk-aduk. Pastikan ketika pengadukan belerang yang tergumpal-gumpal sedikit itu pastikan tercampur rata sahabat ya, sebelum kita masukkan bahan yang lainnya. Oke, bahan yang kedua yaitu garam. Garam di sini kita memakai 250 gram. Berarti bagi 2 dari belerang tersebut sahabat ya. Nah, ini udah cukup ya, diagak-agak aja seperti ini. Baru kita campur adukan sampai benar-benar merasa garam itu sudah tidak ada. Nah, baru kita masukkan dari kapur bangunan itu, atau sahabat bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan kapur sirih sahabat ya. Itu juga bagus. Kapur ini tujuannya untuk mempercepat dari proses belerang tersebut hingga hancur lebur sahabat ya. Tanpa kita menggunakan kapur ini itu lambat sekali sahabat. Nah, ini dia hasilnya sahabat. Ini belerang ini langsung berubah warna ketika kita campurkan bersama kapur bangunan tersebut sahabat. Tujuan juga dari kapur bangunan itu untuk menaikkan pH dari pesawahan kita sahabat. Setelah ini sahabat, nah ini udah benar-benar matang. Kalau sudah merah seperti ini sahabat, pastikan belerang bersama kapur bangunan tersebut itu, atau kapur sirih maupun kapur lainnya ya sahabat, itu bisa. Pastikan diaduk-aduk sampai benar-benar berubah warna sahabat, sampai kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah ada perubahan. Nah, setelah ini sahabat,
Kita itu ketika kita memasak dari belerang itu terjadi penghancuran seperti ini sehingga hasilnya maksimal. Setelah ini kita akan biarkan sahabat ya selama kurang lebih 1 jam. Ketika belerang ini sudah dingin, ntar sahabat langsung kita pindahkan ke wadah yang sudah kita sediakan sahabat ya. Pastikan kompor tersebut dimatikan lalu ditutup sahabat ya. Nah ini sahabat udah dingin. Kalau udah dingin seperti ini baru kita masukin ke wadahnya untuk kita ntar masukin ke dalam botol sahabat ya. Nah untuk sisanya ini sahabat bisa mencampurkan memakai air panas lagi dan diambil lagi air belerang tersebut sehingga berubah warna menjadi warna kekuningan. Kalau benar-benar sudah warna kuning sahabat, ntar bisa disimpan sisanya tersebut. Nah kalau sahabat mau menggunakannya lagi, sahabat bisa memasak belerang tersebut. Kalau benar-benar warnanya sudah tidak kemerahan lagi, itu sahabat sudah dihentikan untuk pemasakan lagi sahabat ya. Nah ini udah jadi ya sahabat. Nah sahabat bisa lihat. Nah untuk dosis dan ukuran penyepraian sahabat ya, ntar kita untuk dosisnya itu kita memakai 120 ml per tangki air. Entah tangki sahabat itu ukuran 14 maupun 16, gunakan 125 mili atau 160 mili sahabat ya untuk pengaplikasiannya per tangki air. Sahabat bisa mencampurkannya memakai insektisida sistemik dan bisa mencampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Dan jangan lupa sahabat itu harus menggunakan perekat, karena tanpa perekat itu ntar ketika kita spray ke daun padi kita itu akan meleleh. Maksudnya tidak akan menempel dan tidak rata. Dari itu silahkan sahabat memakai perekat dan bisa memakai ini ya Mama Lemon sahabat ya. Nah silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Nah teman-teman, rekomendasi buat teman-teman yang tanaman cabai rawit yang sering terkena layu fusarium, saya sudah sematkan Trichobio cair. Ini siap diserap oleh tanaman. Saya bukan mempromosikan sebuah produk teman-teman, tapi sahabat bisa buktikan Trichobio cair ini 2 mili saja per liter air, bisa disemprot, bisa dispray. Nah yang kedua, biar pH pada tanah kita cepat normal, sahabat bisa menggunakan yang namanya pupuk kalsinot. 1 sendok per liter bisa dilakukan sistem kocor untuk tanaman cabai dan semua jenis tanaman, sehingga lebih tahan terhadap hama dan penyakit dan anti rontok tanaman. Nah nutrisi kalsinot ini sahabat tani, kalau untuk saya lakukan sistem kocor untuk tanaman cabai, karena kalau kita lakukan sistem spray sahabat ya, itu biasa daun pada tanaman kita kelihatan kotor, jadi nggak enak kelihatannya. Jadi buat teman-teman, ada beberapa obat untuk mengatasi daun penyakit menguning, saya sudah sematkan di bawah, tinggal dilihat-lihat saja sahabat. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.